Wahyu yang pertama kali turun adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat ini diturunkan dan diterima oleh Rasulullah SAW saat sedang beribadah di Gua Hira yang terletak sejauh 5 km dari kota Makkah. Wahyu ini turun pada 17 Ramadan 610 Masehi yang kemudian disebut sebagai malam nuzulul Quran. Dengan diturunkannya wahyu pertama ini menandakan sebuah peristiwa yang memulai peradaban Islam. Turunnya wahyu ini menjadikan sebuah cahaya bagi Rasulullah SAW dalam mengarahkan masyarakat Mekah pada jalan yang benar. Nabi Muhammad dikenal sebagai sosok yang suka merenungkan suatu hal dan senantiasa berdoa pada Allah SWT, meminta cahaya pertolongan terhadap kaumnya. Hal ini dikarenakan sebelum wahyu pertama turun, kondisi moral masyarakat Mekah mengalami kemunduran yang mengkhawatirkan. Dilansir detik.com, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an berkata, permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah adalah ar-ru'ya asy-shalihah, mimpi yang baik dalam tidur. Biasanya mimpi yang dilihatnya itu jelas sebagai cuaca pagi. Kemudian beliau jadi senang menyendiri di Gua Hira untuk bertahanus atau menyepi. Beliau bertahanus beribadah di sana beberapa malam dan tak pulang ke rumah istrinya. Untuk itu beliau membawa bekal. Kemudian beliau pulang kepada Khadijah dan dibawanya pula perbekalan untuk keperluan itu, sehingga datang kepada beliau al-haq, kebenaran atau wahyu, pada waktu beliau berada di Gua Hira. Maka datanglah kepada beliau malaikat dan berkata, bacalah. Jawab beliau, aku tidak bisa membaca. Nabi bercerita, lalu malaikat itu menarikku dan memelukku erat-erat sehingga aku kesulitan. Kemudian ia melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Dan aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Aku lalu ditarik dan dipeluknya kembali kuat-kuat hingga habislah tenagaku. Seraya melepaskanku, ia berkata lagi, bacalah. Aku kembali menjawab, aku tidak bisa membaca. Kemudian untuk ketiga kalinya ia menarik dan memelukku sekuat-kuatnya. Lalu seraya melepaskanku, ia berkata, sebagaimana surat Al-Alaq 1-5 yang artinya 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dalam perantaraan kolam, pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Karena hal itu Rasulullah SAW pulang ke rumah Khadijah dengan penuh ketakutan, bahkan hingga tubuhnya bergetar. Beliau berkata kepada Khadijah, selimutilah aku. Segeralah si Khadijah menyelimuti Rasulullah hingga hilang rasa takut itu. Setelahnya Rasulullah menceritakan apa saja yang dialaminya kepada Khadijah. Ia berkata, sesungguhnya aku mencempaskan diriku. Mendengarnya Khadijah membalas, sama sekali tidak. Demi Allah, Allah selamanya tidak akan menghina engkau. Sesungguhnya engkaulah yang selalu menyambung persaudaraan, menanggung orang yang kesusahan, mengusahakan apa yang dibutuhkan, menghormati tamu dan membantu derita orang akan kebenaran. Lalu Khadijah mengajak Rasulullah SAW menemui anak dari pamannya bernama Waraqah bin Naufal bin Asad yang merupakan seorang Nasrani. Ia ahli dalam bahasa Ibrani, bahkan menulis sejumlah kitab dan Injil dalam bahasa Ibrani. Sesampainya di sana, Khadijah meminta Rasulullah bercerita pada Waraqah akan kejadian di Gua Hira. Kemudian Waraqah menimpali bahwa itulah namus Jibril yang diutus Allah pada Musa. Mudah-mudahan aku masih hidup di saat engkau diusir kaummu. Rasulullah kembali bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, ya, sebab setiap orang yang membawa seperti apa yang engkau bawa pasti dimusuhi orang. Jadi kelak engkau mengalami masa-masa seperti itu. Dan jika aku masih hidup, aku pasti akan menolongmu sekuat tenagaku. Tak berselang lama setelah pertemuan itu, Waraqah meninggal dunia. Selanjutnya Nabi Muhammad menerima wahyu secara berlanjut selama kurang lebih 23 tahun sebagai tanda dimulainya peradaban umat manusia, khususnya Islam. Dari kisah satu ini terlihat bagaimana sifat teladan Rasulullah yang dikisahkan, bagaimana ia begitu peduli pada kondisi dan nasib para umatnya, hingganya ia selalu berdoa memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.